Om Swastiastu. Halo, perkenalkan saya Igusti Aiputu Wicitadari. Pada video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk memasukkan audio pada slide PPT. Pertama-tama, kalian harus membuka slide PPT yang akan dimasukkan audionya seperti ini ya. Kemudian klik Insert, pilih Audio. Di sana ada 3 pilihan. Yang pertama audio from file, kemudian kedua clip out audio, dan yang ketiga record audio. Di sini saya menggunakan audio from file. Nah, maka muncul seperti ini. Sebelumnya saya sudah merekam suara saya sesuai dengan materi dan jumlah slide pada PPT. Kemudian klik yang pertama, slide 1, Insert. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Karena saya ingin audio diputar secara otomatis, maka pilih bagian playback. Kemudian start dan pilih automatically. Kemudian agar gambar audio ini tidak terlihat, maka klik hide during show. Nah, setelah itu jadilah PPT yang telah berisikan suara. Dan lakukan hal yang sama pada semua slide. Selamat mencoba. Setelah semua PPT diberikan audio, maka berikut adalah hasilnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Aiputu Wicitadari dengan NIM 19130711043. Di sini saya akan membahas tentang partikel materi. Baik, partikel materi adalah bagian terkecil dari suatu materi. Setiap materi mengandung partikel-partikel kecil yang menyusun zat tersebut, yang dapat berupa atom, ion, dan molekul. Lalu, apa yang dimaksud dengan atom? Istilah atom pertama kali dikenalkan oleh Demokritus yang menyatakan bahwa atom berarti sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya yaitu teori atom. Teori atom dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada model atom Dalton yang digambarkan seperti bola pejal. Kemudian yang kedua ada model atom Thomson yang digambarkan seperti roti kismis. Kemudian yang ketiga ada model atom Rutherford. Yang keempat ada model atom Bohr. Kemudian yang terakhir ada model atom modern. Pertama yaitu model atom Dalton ditemukan oleh John Dalton. Dasar penemuannya yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Hadapan teorinya, yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian yang kedua, atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Ketiga, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian adapun kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghasilkan listrik. Kemudian
Kelebihannya mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. 2. Model atom Thomson ditemukan oleh Joseph John Thomson. Dasar penemuannya percobaan sinar katoda. Teorinya, pertama atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral. Kemudian kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Kelebihannya membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. 3. Yaitu model atom Rutherford, ditemukan oleh Ernest Rutherford. Dasar penemuannya yaitu percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Teorinya, yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang berada mengelilingi inti. Kedua, atom bersifat netral sehingga jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Ketiga, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan alasan mengapa elektron tidak dapat jatuh ke dalam inti. Kelebihannya, membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Keempat, yaitu model atom Bohr, ditemukan oleh Bohr. Dasar penemuannya yaitu percobaan spektrum atom hidrogen. Teorinya, yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi tertentu. Kedua, pada keadaan normal, elektron menempati lintasan dengan tingkat energi terendah. Ketiga, elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi lainnya. Keempat, perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disebut dengan eksitasi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disebut dengan deeksitasi. Kelemahannya hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron. Tidak mampu menerangkan cara atom membentuk molekul melalui ikatan kimia. Kelebihannya menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti pada energi tertentu. Terakhir, yaitu model atom modern dikemukakan oleh 3 ahli yaitu E. Schrödinger, Werner Heisenberg, Louis de Broglie. Dasar penemuannya yaitu pertama, teori persamaan gelombang, asas ketidakpastian, teori dualisme gelombang partikel elektron. Adapun teorinya yang pertama, radiasi elektromagnet bersifat diskrit, terdiri dari paket-paket kecil atau partikel. Kedua, partikel yang bergerak sangat cepat mempunyai ciri-ciri gelombang. Ketiga, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Keempat, daerah sekitar inti atom dengan kemungkinan atau kebolehjadian menemukan elektron terbesar. Kelima, orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah tersebut. Baik, yang selanjutnya ada partikel dasar atom. Partikel dasar atom dibagi menjadi 3 yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron adalah partikel bermuatan negatif yang berada di kulit atau di luar inti atom. Kemudian proton, partikel bermuatan positif yang berada di dalam inti atom. Kemudian neutron adalah partikel bermuatan netral yang berada di inti atom bersama proton. Adapun partikel penyusun atom yang telah dijelaskan pada tabel berikut. Kemudian notasi atom. Untuk menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam suatu atom, biasanya dituliskan notasi atom. Notasi atom itu adalah XAZ. Dan keterangannya dapat dibaca. Kemudian, untuk menentukan notasi ion positif dan ion negatif, juga sudah dijelaskan pada gambar. Selanjutnya yaitu ion. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Ion dapat dibedakan menjadi 2 yaitu anion, kation. Anion adalah atom yang bermuatan negatif karena cenderung menangkap elektron. Kemudian untuk kation adalah atom yang bermuatan positif karena cenderung melepaskan elektron. Contoh dari anion adalah Cl-, Br-, OH-. Kemudian untuk contoh kation adalah Na+, K+, dan Ca+. Selanjutnya ada molekul. Molekul adalah kumpulan atom sejenis maupun tidak sejenis yang berikatan secara kimia. Molekul dapat dibedakan menjadi 2 yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang tersusun atas satu jenis atom saja. Contohnya O2, Cl2, P4, S8. Molekul senyawa adalah molekul yang tersusun atas 2 jenis atom atau lebih. Contohnya HCl, CH4, CO2, H2O, SO2. Sekian dari penjelasan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.